Bismillah. Ya. Tadi kan beliau naik ke langit kedua, lalu dibilang buka, dan di situ dikatakan beliau mendapati beberapa nabi, Adam, Idris, Musa, Isa, Ibrahim, sallallahu alaihi majmain. Tapi Abu Dzar tidak menetapkan tempat mereka. Cuma beliau mengatakan, Abu Dzar mengatakan bahwa Rasulullah mendapati, menurut riwayat Abu Dzar ini, mendapati Adam di langit pertama, Ibrahim di langit ke-6. Tapi di situ dikatakan bahwa muwafiq riwayat Syarik, yang perkataan Ibrahim di langit ke-6, Ibrahim bisa itu bersesuaian dengan riwayatnya Syarik dari Anas. Tapi yang sabit fi jami riwayat, tapi yang tetap di seluruh riwayat selain dua riwayat ini, Abu Dzar dan Syarik, itu bahwa Ibrahim fi sabi'ah, Ibrahim di langit ke-7. Kalau kita katakan berbilangnya Mi'raj, ta'dudul Mi'raj, maka enggak ada pertentangan, ya kan? Bisa jadi di Mi'raj yang pertama di langit ke-6, Mi'raj yang berikutnya beliau melihatnya di langit, melihat Ibrahim alaihissalam di langit ke-7. Tidak ada pertentangan kalau Mi'rajnya lebih dari satu. Wa illa, jika kita tidak menggunakan pendapat bahwa Mi'raj itu ta'addud, berbilang, jadi bahwa Mi'rajnya cuma satu, fal arjah, maka yang paling kuat riwayatul jamaah, riwayatnya sekelompok tabi'in tadi atau sahabat tadi, yaitu bahwa Nabi Ibrahim di langit ke-7. Liqaulihi, karena perkataan beliau via pada riwayatul jamaah, karena ra'ahu musnidan, bahwasanya beliau sosok melihat Ibrahim itu menyandarkan dharahu, akan punggungnya Ibrahim ke Baitul Ma'mur, ila Baitul Ma'mur. Wa fi sabi'ah, sedangkan Baitul Ma'mur itu di langit ke-7 bila khilaf, tanpa ada khilaf. Maka jelas Nabi Ibrahim ketika menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur, berarti dia di langit ke-7. Wa mamaja, adapun apa yang datang dari Ali, lalu bisa bahwasanya Baitul Ma'mur itu di ke-6. Ibrahim itu di ke-6, indah Syajarat Tuba, ya, di sisi Syajarat Tuba, di dekat pohon Tuba. Baik tabata, jika sahih riwayat dari Ali ini, humila ditafsiri ala anul baitul ladzi fi sarisah, bahwasanya berarti baitul rumah yang dilihat di langit ke-6 itu adalah rumah yang ada di sarisah, bait yang ada di langit ke-6. Bijanibi Syajarat Tuba, di sebelahnya pohon Tuba, bukan Baitul Ma'mur. Lalu ja'anu, karena datang riwayat dari Ali, anna fi kulli sama'in baitan, bahwasanya di setiap langit itu ada bait. Bukan hanya Baitul Ma'mur saja, tapi ada bait. Di setiap langit itu ada rumah. Yuhazil Ka'bah, yang semua rumah-rumah itu yang di setiap langit itu yuhazi, bersejajar dengan Ka'bah. Seandainya jatuh dari itu akan jatuh ke Ka'bah. Wa kullu minha ma'murun bil malaikah. Semua bait tadi, rumah tadi itu makmur dengan malaikat. Sehingga disebut Baitul Ma'mur juga. Wa kadzal qaulu, itu menurut riwayat dari Ali. Wa kadzal qaulu bima jaa, begitu juga pendapat atau perkataan tentang apa yang datang dari Arabi bin Anas wa ghairihi dan selainnya. Anal Baitul Ma'mur, bahwasanya Baitul Ma'mur fi samai dunia, di langit dunia, langit yang paling rendah. Pada mahmulun, maka itu dibawa, ditafsiri ala awwali baitin, atas, ya, bahwa langit Baitul Ma'mur itu langit pertama, itu ditafsiri bahwa itu awwali baitin, itu awal bait yang yuhazil Ka'bah, yang bersejajar dengan Ka'bah, min buyutis samawat, dari rumah-rumah yang ada di langit tadi. Wa yuqalu, dan dikatakan inasmal baitil ma'mur ad-durrah. Ada yang mengatakan nama Baitul Ma'mur itu ad-durrah, dengan dhamma mu'jamah, dhamma dhat yang bertitik, takhfifir ra, dan meringankan, tidak mentasydidkan ra, dan akhirnya adalah muhmalah, huruf yang tidak bertitik itu ha. Wa yuqalu, dan dikatakan bal huwa ismu sama'id dunya, akan tetapi dia durrah itu adalah nama untuk langit dunia. Kemudian uqala, dan bahwasanya berkata guna di sini, ya, berkata Abu Dzar di sini, atau Anas di sini berkata, ana ulam yuthbit, bahwasanya Abu Dzar tidak menetapkan kaifa manaziluhum, bagaimana posisi para nabi di langit itu. Fa riwayatu man asbata arjah, maka riwayat orang yang menetapkannya itu lebih rajih. Di sini lebih unggul. Abu Dzar tidak menetapkan di langit berapa tepatnya langit apa para nabi itu. Riwayat yang lain banyak yang menetapkan, dan itu bersesuaian, langit 1, langit 2. Maka riwayat yang menetapkan lebih unggul dari yang tidak menetapkan. Wa sa'alkuru mazidan li hadza fi kitab tauhid, saya akan menyebut tambahan
keterangan dari ini nanti di kitab Tauhid, di hadis Isra yang di kitab Tauhid itu. Karena hadis Isra ini ada di sini, bab sholat ini ada, nanti di bab manakib ada, di kitab Tauhid ada lagi tentang Isra Mi'raj. Qala Anas, insyaallah taala nanti kita bahas juga yang hadis yang 3 hadis ini masih yang di sholat. Nanti yang di manakib sama yang apa? Qala Anas, falamma marra. Anas berkata ketika lewat. Mana itu? Qala Anas, falamma marra Jibril bin Nabi SAW bi Idris. Maka ketika lewat Jibril dengan membawa Nabi, melewati Nabi Idris, qala marhaban bin Nabi Saleh wal akhi Saleh. Selamat datang Nabi yang soleh, saudara yang soleh. Ya, bisa jadi ini sapaan. Ya, itu Qala Anas, Qala Marra, ketika Qala Anas berkata ketika lewat Anas, zahirnya adalah hadis kita lam yasma'a Anas bin Abi Dzar. Zahirnya bahwa potongan kalimat, potongan perkataan setelah Marwa Anas dan seterusnya itu Qala, seolah-olah Anas itu berkata langsung dari Rasulullah, marhaban bin Nabi SAW, tanpa perantara Abu Dzar. Kelihatannya kita potongan ini tidak didengar oleh Anas dari Abu Dzar, tidak mendengar akan kita potongan keterangan Anas ini yang lama Marwa itu ya, dari Abu Dzar. Marwa Jibril bin Nabi SAW bi Idris. Jibril melewati dengan Nabi SAW kepada Nabi Idris. Yang pertama untuk musahabah, Jibril bin Nabi, Jibril menyertakan Nabi. Tsani alil ilsaq, kedua untuk ilsaq, untuk penempelan, yaitu pendekatan, bahwa Nabi lewat di dekat Nabi Idris. Bimana ala, atau maknanya ala, atau bimana ala, atau yang kedua bi Idris itu semakna dengan ala Idris. Jadi lewat Jibril SAW dengan Nabi SAW atas Nabi Idris. Di situ Nabi Idris berkata, marhaban bin Nabi Soleh wal akhi Soleh. Selamat datang Nabi yang soleh, saudara yang soleh. Padahal menurut riwayat, walaupun bukan dari Nabi Soleh, dari riwayat sahih, yang paling sahih riwayat nasab Ibrahim itu datuk beliau SAW, Ismail bin Ibrahim, itu melalui Idris. Karena melalui Nuh itu sudah kita jelaskan di nama-nama Nabi kemarin. Nuh menurut riwayat Bukhari itu jaddu Abi Idris, itu jaddu Abi Nuh, kakek dari bapaknya Nabi Nuh bin Lamik bin Matusyalik bin Idris. Maka kok di sini disapa dengan akhi soleh, saudara yang soleh. Rasulullah disapa dengan kalimat bukan ibnu soleh, tapi saudara yang soleh. Ini mungkin sapaan saudara dalam makna umum, bukan berarti Rasulullah bukan dari keturunan Idris. Ya. Faqultu man hadza? Qala hadza Idris. Maka saya katakan kepada Jibril, siapa ini ya Jibril? Hadza Idris, ini Idris. Tsumma marartu bi Musa. Kemudian saya melewati Musa alaihissalam. Qala marhaban bin Nabi Saleh. Saya kata, maka beliau mengatakan, Musa mengatakan, selamat datang Nabi yang soleh, wal akhi soleh, saudara yang soleh. Nah, kalau ini tepat, karena memang Rasulullah SAW bukan berasal dari Nabi Musa, karena Musa itu dari Yakub, Israel. Maka beliau menyapanya dengan saudara yang soleh, bukan ibnu, bukan anak yang soleh. Sebenarnya Ibrahim nanti akan menyapa beliau dengan putra yang soleh. Kuntu man hadza? Saya katakan, ini siapa? Wahai Jibril, qala hadza Musa. Ini Musa alaihissalam. Semua martu bisa, kemudian saya melewati Isa alaihissalam. Pokoknya marhaban. Maka beliau berkata, marhaban bila soleh, Nabi soleh. Selamat datang saudara yang soleh dan Nabi yang soleh. Qultu man hadza? Saya katakan, siapa ini? Jibril, qala hadza Isa, ini Isa. Itu. Qaulu tsumma marartu bi Isa. Laisat summa ala babia. Summa di sini bukan di dalam babnya, itu tartib. Ila inkilah, kecuali jika dikatakan dengan ta'addudil mi'raj, bahwa mi'raj itu terjadi berbilang, lebih dari satu. Ini riwayat itu muttafiqah, sebab riwayat semua dari jamaah kelompok sahabat dan tabi'in bersepakat ala anal murura, bahwasanya murur bihi, lewatnya beliau dengan Isa alaihissalam, karena qoblal murur bi Musa, itu terjadi sebelum lewatnya dengan Musa. Itu lewatnya dengan Nabi Isa di kebanyakan riwayat itu di langit kedua. Sedangkan lewatnya beliau SAW dengan Nabi Musa itu di langit ke-6. Maka menurut kesepakatan riwayat, lewatnya beliau SAW kepada Nabi Isa lebih dulu dari lewatnya beliau kepada Nabi Musa. Tapi kok di sini dikatakan summa marartu bi Isa, padahal summa itu untuk tartib.
Maka dikatakan summa di sini bukan pada babnya, bukan untuk tartib. Karena kalau gitu dia akan, kalau summa diterjemahkan untuk tartib akan bertabrakan dengan riwayat yang mayoritas. Ya, kecuali kalau kita katakan ta'adudil mi'raj. Mi'rajnya terjadi berulang. Di mi'raj pertama beliau lihat Musa dulu baru Isa, di mi'raj berikutnya beliau lihat Isa dulu baru Musa. Itu mungkin, tapi ta'adudil mi'raj bukan pendapat yang paling kuat. Itu riwayat mutawal murabit karena aku bilang. Qala Ibnu Syihab, berkata Ibnu Syihab Az-Zuhri, Pak Akbaron Ibnu Hazm, maka mengabari saya siapa Ibnu Hazm, anak Ibnu Abbas, bahwasanya Abdullah bin Abbas dan Abu Habbah Al-Ansari. Ya. Itu qaulu Abu Habbah Al-Ansari, karena yakulani dua-duanya berkata, Abdullah bin Abbas dan Abu Habbah itu sama-sama berkata, qala Nabi SAW, qala Nabi SAW, Nabi bersabda, "Tsumma urijabi atadzuhatu li mustawan asma'u fi shariful aklam." Kemudian urijabi dinaikkan kepada saya hatta dzuhatu sampai nampak bagi saya, jelas bagi saya mustawa satu level tingkatan yang asma'u yang saya mendengar pada tingkatan itu shariful aklam. Deritan suara pena. Ya. Qaulu perkataan Ibnu Syihab, Ibnu Hazm mengabarkan Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, adapun abahnya dia, abahnya Ibn Abu Bakar bin Muhammad adalah Muhammad. Lam yasma' min Az-Zuhri, abahnya Abu Bakar itu yaitu Muhammad, itu tidak mendengar dari Az-Zuhri. Tidak mendengar dari Az-Zuhri. Minhu bitaqaddumi mautih, karena kedahuluan kematiannya abahnya itu. Kedahuluan kematiannya abahnya yaitu Muhammad dari abahnya Abu Bakar. Abu Bakar bin Muhammad bin Hazm. Lakin riwayat Abu Bakar an Abi Habbah munqati'ah. Akan tapi riwayatnya Abu Bakar bin Hazm dari Abu Habbah itu munqati', terputus. Tiba-tiba kok dari Ibn Hazm kok ke Abu Habbah, tidak ada perantaranya. Dia nustusyida bi Uhud, sebab Abu Habbah itu syahid di Uhud qabla maulidi Abi Bakar, sebelum kelahiran Abu Bakar bin Hazm di Dahrain, dalam masa yang panjang. Qabla mauludi Abi, bahkan sebelum kelahirannya ayahnya Abu Bakar bin Hazm itu Muhammad juga. Wa Abu Habbah dengan memfathahkan muhmalah, bi fathil muhmalah dengan memfathahkan hak yang tidak bertitik, wabil muwahhadah dengan yang bertitik satu itu ba, musyaddadah yang bertasydid Abu Habbah alal masyhur menurut pendapat yang masyhur. Wa indal Qabisi, sedangkan menurut riwayat Qabisi bi musannatin tahtaniyah, dengan musannah huruf yang bertitik dua yang di bawah itu ya, Abu Hayyah, itu ghalatun, itu kekeliruan. Ditarik yang betul Abu Habbah. Sudah saya jelaskan, di sebagian naskah itu tertulis Abu Hayyah. Kalau usah di naskah ini, di naskah ini tertulis Abu Hayyah, yang betul itu Abu Habbah Al-Ansari. Wa dzakarul Waqidi bin Nun, sedangkan Al-Waqidi lebih jauh lagi menyebut bukan dengan ba tapi dengan nun, Abu Hannah. Tapi yang betul Abu Habbah. Yang nun itu paling jarang. Yang banyak naskah itu Abu Hayyah sama Abu Habbah. Tapi di tahqiq di sini yang betul Abu Habbah Al-Ansari, bukan Abu Hayyah. Nah, gimana ini? Riwayatnya Ibn Hazm dari Abu Habbah itu munqati', terputus. Ya, di situ ada riwayat dari Abdullah bin Abbas ya. Abdullah bin Abbas sama Ibn Hazm meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dan Abu Habbah Al-Ansari. Sedangkan riwayat Ibn Hazm dari Abu Habbah itu terputus karena dia dan ayahnya ya nggak menangi Abu Habbah. Abu Habbah sudah mati di Uhud, wafat di Uhud. Qaulu hatta, maka dikuatkan kemungkinan dari Abdullah bin Abbas. Lalu Abdullah bin Abbas itu menangi Ibn Hazm. Kalau Abdullah bin Abbas jadi ditambal terputusnya riwayat Ibn Hazm dari Abu Habbah itu bisa ditambal dengan riwayatnya Ibn Hazm dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas nututi Abu Habbah. Mungkin dari Abdullah bin Abbas kemudian dari Abu Habbah. Cuma lafaz di sini menunjukkan seolah Ibn Hazm meriwayatkan langsung dari Abi Habbah. Qaulu hatta zuhartu, sampai saya nampak, sampai saya muncul, air irtafa'tu, saya naik. Ya, naik di mana? Di mustawa, di level tingkatan yang di situ saya asma' sharifal aklam. Saya mendengar suara deritan pena. Al-mustawa al-mas'ad, tempat naik, sharifal aklam dengan memfathahkan shad
yang muhmalah tidak bertitik, taswituha, itu maksudnya suaranya, taswit, suaranya aklam, suaranya pena-pena. Halatal kitabah ketika menulis. Wal muradu yang dimaksud, ada yang dimaksud di sini, matak tubul malaikat, itu apa yang ditulis oleh para malaikat min abdiyatillah, dari kodok-kodoknya Allah, keputusannya Allah SWT. Bukan tulisan pena untuk kodok yang zaman azali, nggak ada, karena itu sudah selesai. Yang didengar oleh beliau itu suara malaikat menulis dari kodoknya yang Allah diktekan pada malaikat. Qaulu Ibnu Hazm, perkataan Ibnu Hazm, qala Ibnu Hazm wa Anas bin Malik, Ibnu Hazm dan Anas bin Malik berkata dari Abi Dzar, Allah alam bismillah, Ibnu Hazm. Jadi kita lanjutkan, mungkin di Khatam Bukhari Ahad, mungkin melanjutkan ini nanti di situ. Atau kalau ada waktu ya saya lanjutkan sebelum itu, dilanjutkan di Khatam Bukhari Ahad aja lah. Fafurido ya, maka diwajibkanlah sholat 5 waktu. Faradallahu ala ummati khamsina sholatan. Wallahu a'lam. Suratul Fatihah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana.